Halo dulur, selamat datang di Mati United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Aduh, setelah hampir 1 minggu teman-teman ya nggak sempat bikin konten ya, maklum karena banyak aktivitas lain yang lebih diprioritaskan. Dan sebenarnya ada beberapa berita yang sejak kemarin ingin sekali aku bahas, tapi karena masih belum ada waktunya, ya mungkin sudah agak telat beberapa hari ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas saja di video kali ini. Teman-teman pasti sudah tahu terkait berita tentang akuisisi Manchester United oleh klub-klub, oleh perusahaan di Uni Emirat Arab. Nah, akhir-akhir ini cukup gencar rumor terkait penjualan klub Manchester United oleh keluarga Glazer. Nah, pasti kita semua sangat senang karena akhirnya ada peluang bagi Glazer untuk menjual 100% saham Manchester United. Kita sudah pernah ada pertarungan antara Sir Jim Ratcliffe dengan Sheikh Jassim dari Qatar untuk mendapatkan Manchester United. Tapi pada akhirnya ya Sir Jim Ratcliffe lah yang mampu membeli saham minoritas Manchester United, dan proyek yang dibangun oleh Sir Jim Ratcliffe sudah berjalan sampai saat ini, kurang lebih sekitar 1 tahun. Bukan berarti dengan adanya rumor penjualan Manchester United ini aku nggak seneng ya teman-teman. Kalau bicara seneng pasti seneng, bahkan kita semua saking bencinya dengan Glazer ini selalu meneriakan ya Glazer out, bahkan jangan diangkat, nanti jatuh kameranya. Ini loh lampu, ini loh, lihat lampu aja, lihat lampu, ini dirubah lampunya. Ya bahkan saking bencinya dengan Glazer ini, Manchester United sampai bikin lagu khusus Glazer gitu loh. Sebegitu bencinya sampai penggalan liriknya ada kata-kata kasar. Ya memang sebenci itu sejak tahun 2005-2006 sampai saat ini gitu loh. Sudah banyak keterpurukan yang ada di Manchester United ini disebabkan oleh keluarga Glazer. Akarnya biangnya itu memang dari keluarga Glazer gitu loh. Makanya ketika ada rumor terkait penjualan Manchester United, wow, kita sebagai fans tentu sangat senang. Bahkan sejak Sheikh Jassim pada waktu itu pasti semua fans sangat senang, tapi pada akhirnya tidak terjadi. Nah sekarang ada rumor terkait penjualan Glazer yang kembali terulang gitu loh, dari konsorsium Uni Emirat Arab, beberapa perusahaan dari Emirat Arab, terus kabarnya juga ingin menawar Manchester United di angka 5 miliar, sedangkan keluarga Glazer ingin di angka 6 miliar. Oh, kalau perusahaan-perusahaan di Timur Tengah menurutku nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah nominal yang akan di markup oleh keluarga Glazer. Nah, di sisi lain ya ada kesepakatan dari keluarga Glazer dengan Sir Jim Ratcliffe bahwasanya ketika keluarga Glazer ingin menjual 100% sahamnya, ya Sir Jim Ratcliffe harus mau melepas kepemilikan saham minoritas. Jadi otomatis Glazer bisa menjual 100% saham dan Ratcliffe harus melepaskan kepemilikan sahamnya kepada pemilik baru. Di sini aku ingin menyoroti apa ya? Efek samping atau dampak yang disebabkan atau dampak yang akan terjadi ketika Manchester United berhasil diakuisisi oleh pemilik barunya. Nah, kita semua juga sudah tahu bahwasanya Sir Jim Ratcliffe ini sedang membangun proyek jangka panjang, ya, yang mana goalsnya itu nanti di tahun 2028 ketika Manchester United genap 150 tahun, makanya dinamai proyek 150. Sejauh ini memang progresnya terlihat, tapi masih belum terlalu signifikan ya. Salah satu hasil yang sangat mencolok yaitu pengurangan karyawan, pembatasan fasilitas-fasilitas di dalam internal Manchester United, ya itu sangat terlihat guna membatasi atau menurunkan angka pengeluaran bagi Manchester United, dan itu sangat terasa dari segi financial fair play.
perlahan mulai stabil, ya Manchester United bisa kembali melakukan pembelanjaan yang besar dengan pemasukan yang cukup terbatas musim kemarin. Terus pelatih dari Ruben Amorim ini juga pelatih pertama di era Ineos dengan skuad yang perlahan juga sedang dibangun. Nah, dampak yang mungkin akan terjadi ketika Uni Emirat Arab ini berhasil mengakuisisi Manchester United, tentu proyek yang dibangun Sir Jim Ratcliffe pasti akan terhenti. Pasti tidak akan bisa berlanjut. Karena apa? Karena ya namanya ada perusahaan baru, tentu pasti akan membawa gerbong-gerbong di belakangnya, membawa orang-orang kepercayaannya gitu loh. Terus proyek yang sudah dibangun ini pasti sedikit banyak akan terbengkalai dan akan diganti. Orang-orang lama ini pasti sedikit banyak juga akan dibuang gitu loh. Sir Jim Ratcliffe sudah nggak ada, Omar Berarda, Jason Wilcox, Christopher Vivell juga situasinya pasti akan 50-50, nggak jelas. Karena apa? Karena yang namanya perusahaan baru pasti akan memiliki gengsi untuk meneruskan proyek yang sudah ada di Manchester United. Dia pasti merasa, oh aku bisa membangun Manchester United dengan cara yang instan. Oh aku pasti bisa kembali membawa Manchester United meroleh prestasi yang bergengsi gitu loh. Juara Premier League, Champions League, Europa League, atau bahkan kompetisi domestik, FA Cup, ya Carabao Cup di musim depan. Harapannya pasti seperti itu. Jadi pihak Uni Emirat Arab ini kalau benar-benar berhasil, dia pasti akan membuang semua internal dari kepemilikan lama gitu. Dengan situasi seperti itu, otomatis proyek yang dibangun oleh Ineos pasti akan terbengkalai, pasti akan terhenti. Nah, kalau misalnya memang terjadi seperti itu, ya pilihannya ada dua, antara berhasil atau gagal gitu loh. Karena Ineos ini kan sedang membangun atau menerapkan budaya baru, ya. Gaji mulai dipangkas agar tidak ada pemain yang merasa star syndrome, kedisiplinan, ketegasan, ya. Itu mulai ditunjukkan oleh pelatih Ruben Amorim. Budaya-budaya pemain-pemain toksik itu sudah mulai dihilangkan. Tidak ada yang lebih besar dari klub, yang mana hal itu sudah ditunjukkan sejak era kepelatihan Sir Alex Ferguson. Nah, budaya-budaya seperti itu sedang dibangun ulang oleh Ineos beserta jajaran-jajarannya. Nah, ketika ada akuisisi baru dari konsorsium Uni Emirat Arab, ya pilihannya memang dua, antara berhasil atau gagal. Kalau berhasil tentu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, dalam artian pasti mendatangkan pemain-pemain yang lebih berkualitas, pemain-pemain yang sudah jadi, pemain-pemain yang mungkin mau didatangkan dengan syarat gaji yang tinggi gitu. Pasti bisa, karena ya pendanaan dari Emirat Arab ini kan tentu nggak terbatas gitu loh. Pengusaha-pengusaha di Timur Tengah itu nggak memikirkan nominal uang gitu loh. Tapi ketika mendatangkan pemain dengan label seperti itu, budaya-budaya yang dibangun oleh Ineos ini pasti akan hilang gitu. Pemain-pemain yang didatangkan tentu pasti memiliki ego yang tinggi. Karena mereka merasa sudah menjadi bintang gitu loh, merasa memiliki kualitas. Dan ketika dibenturkan dengan pelatih seperti Ruben Amorim, tentu gesekan tidak akan bisa dihindari karena pemain merasa lebih tinggi dibandingkan pelatih, dibandingkan klub. Nah, jika terjadi seperti itu, ya budaya-budaya di Manchester United akan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya gitu loh, star syndrome ya. Pemain hanya datang untuk mendapatkan uang, mendapatkan gaji yang tinggi, tapi bukan berjuang demi kejayaan klub. Ya pasti siklusnya akan tetap berlanjut meskipun dengan kepemilikan baru gitu loh. Nah, dari sini poin yang ingin aku sampaikan adalah bukan berarti dengan adanya rumor akuisisi Manchester United dari perusahaan Uni Emirat Arab itu membawa dampak yang bagus. Ya dampak negatifnya ya proyek yang sedang dibangun oleh Ineos itu sudah pasti akan terbengkalai. Dan jika terbengkalai ya perusahaan dari Arab ini dengan membawa proyek baru ya membawa nuansa baru, ingin membangun budaya baru, itu juga belum tentu berhasil. Karena pilihannya hanya ada dua, antara berhasil atau gagal. Ya kalau gagal
tentu kita sebagai fans akan ada narasi-narasi ya percuma ada kepemilikan Uni Emirat Arab kalau ujung-ujungnya tetap nggak bisa meraih trofi, tetap nggak bisa konsisten meraih kemenangan di setiap pertandingan, karena memang tekanannya tentu berbeda dan nggak ada yang instan. Maksudku ya Newcastle dengan kepemilikan Timur Tengah pun juga masih belum sebagus itu progresnya. Ya Manchester City butuh waktu beberapa tahun dan cukup lama untuk bisa bersaing di papan atas dan konsisten meraih gelar Premier League bersama Pep Guardiola. Manchester United pun demikian. Entah siapapun pemiliknya, tentu kalau kita bicara soal prestasi, konsistensi itu butuh waktu dan prosesnya tidak sebentar. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau memang hal ini bisa benar-benar terjadi, ya kita semua sebagai fans tentu bisa bersabar lebih lama. Tapi apakah itu bisa benar-benar terwujud? Ya, ketamakan keluarga Glazer sulit teman-teman. Bahkan dulu di zamannya Sheikh Jassim, ya rumornya pada waktu itu keluarga Glazer menuntut harga berapa? 8 miliar pound sterling, luar biasa. Itu bahkan value-nya pun hanya sekitar 5 miliar loh pada waktu itu sampai sekarang gitu. Terus tuntutannya sekitar 8 miliar kan memang nggak masuk akal ya. Makanya tidak pernah terjadi penjualan Manchester United kepada pemilik baru gitu loh. Tapi ya semua kembali ke teman-teman ya. Mungkin ini yang aku pikirkan beberapa hari belakangan gitu loh. Dampaknya ketika Sir Jim Ratcliffe harus melepas saham minoritasnya di Manchester United, semua pasti ada efek samping, ada efek domino yang akan berkelanjutan gitu loh ketika kita berbicara soal Manchester United. Tapi apapun itu ya kita semua sebagai fans tentu berharap Glazer bisa segera hengkang dari Manchester United. Karena paling tidak ya kalau sudah keluar dari Manchester United otomatis Glazer out sudah selesai, misinya sudah berhasil, tujuannya sudah tercapai. Karena sudah benar-benar out gitu loh. Oke, mungkin itu dulu berita yang ingin aku bahas di video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain terkait rumor ketertarikan konsorsium Uni Emirat Arab terhadap akuisisi Manchester United, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi sana seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.